Shalom teman-teman. Apa kabar? Are you excited today to receive God's blessing? Saudara senang menerima berkat hari ini? Are you expectant that you will receive God's blessing today? Saudara berharap pasti mendapatkan berkat hari ini? Yes? Ya, Hallelujah. puji Tuhan. Do you believe you worship an awesome and mighty God? Saudara percaya saudara menyembah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat? Not sure, yeah. Belum yakin ya. See? Are you sure that your God is awesome and mighty? Saudara yakin Tuhan saudara luar biasa dan dahsyat? Yes? Oh, yes, very good. Nah, Hallelujah. sekarang sudah. Then I ask you this question. Nah, pertanyaan saya, If he is so awesome and mighty, jikalau dia begitu luar biasa dan dahsyat, why is it so many Christians today are living in depression? kenapa sih kok akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang tawar hati dan bahkan kena penyakit depresi? Why is it that when we are faced with challenges today, we become sad, depressed, and fearful? Kenapa sih kalau umpamanya kita lagi menghadapi masalah-masalah kehidupan, kita menjadi sedih, ketakutan, ataupun depresi? When we go through divorce, Umpamanya di perceraian, we are very sad, kita sangat sedih, betrayed, and sad. dikhianati, dan begitu sedih. And we say, God, where are you? Dan kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? How can you allow this to happen to me? Bagaimana engkau mengizinkan hal buruk terjadi di dalam kehidupanku? What if you lost your job? Bagaimana jikalau kehilangan pekerjaan? Or your business went bankrupt? Atau mungkin bisnis kita mengalami kebangkrutan? What do you say? Apa sih yang kita katakan? God, you are so good. Tuhan engkau sangat baik? No, right? Enggak kan? What do you say? Apa sih yang kita katakan? Why God? Kenapa Tuhan? Why me? Kenapa kok aku? What happened? Apa yang terjadi? I thought you say you will bless me. Bukankah engkau berkata engkau akan memberkati aku? What if you're stricken with cancer? Bagaimana jikalau kena penyakit atau kanker? What would you say? Apa sih yang saudara katakan? Puji Tuhan. Puji Tuhan, begitu? No. Enggak kan? Right? Ya? Why? Kenapa? If such an awesome and mighty God, Jikalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat, what do you say? apa sih yang harusnya kita lakukan? Why did you give me cancer? Apa sih yang kita sering katakan? Kenapa sih kok aku diberikan penyakit? Why God? Why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Imagine this, yeah. Bayangkan saudara. If today God give you a $50 million contract, Contoh, kalau saudara hari ini diberkati 50 miliar dolar, 500 miliar dolar ya kontrak. what would you say? Apa sih yang saudara katakan? Why God? Why you give me? Kenapa Tuhan? Kenapa kok kasih aku? Why don't give to my pastor? Kenapa kok nggak kasih pastorku aja? Why must you give me this contract? Kenapa sih kok harus kasih aku kontrak begini? Correct, ya? Ya, No kan? enggak kan? Come on, jangan pura-pura. Ah, You won't, right? kita enggak kan? You say you worship an awesome and mighty God. Di bibir kita berkata kita menyembah Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat. But when you have to face your giants, Tetapi pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan kita yang ibaratnya raksasa, our hearts are gripped with fear. tiba-tiba hati kita pun ketakutan. In 2004, Di tahun 2004, I was diagnosed with a very rare form of brain cancer. saya kena kanker otak yang begitu langka. This is what the doctor said. Inilah yang dokter katakan kepadaku. You are the only one in Singapore. Engkau satu-satunya di seluruh Singapura, In the whole of US, 50 cases. di seluruh Amerika Serikat cuma ada 50 orang yang kena kanker otak In begini. the whole world, there are only less than 300 Di cases. seluruh dunia tidak melampaui 300 orang yang kena kanker otak semacam There ini. is no drug, Tidak ada obat, no cure. tidak ada You kesembuhan, cannot go for chemotherapy. tidak bisa di kemo. So how? Terus gimana? We don't know what to do. Kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan. They even have to fly in two professors from John Hopkins. Dari Singapura, dua ahli bedah ini harus terbangkan dua profesor dari John Hopkins Amerika Serikat datang dan sama-sama mempelajari kasus ini. This is how serious and how rare is the Ya, case. sebegitu langka dan seriusnya kasus aku. Doctor says surgery. Dokter bilang cuma bisa dioperasi. You touch the bone behind your ear. Saudara coba pegang ini di belakang telinga. They have to saw away the bone. Ini ada tulangnya keras kan. Sebelum mereka operasi, ini tulangku harus digergaji dulu. 20 hours. 20 jam.
2 surgeons oleh 2 ahli bedah di Singapura. go in. Sama-sama mereka setelah bergergaji tulangku mereka masuk. At the end of 20 hours, Setelah saya dioperasi selama 20 jam, this is what they say to me. inilah yang dokter katakan kepadaku. This cancer is too aggressive. Tumor ini terlalu ganas-ganas. It has destroyed everything. Di sini sudah dimakan habis di So what you sebelah see sini. here is cosmetic. Right? Saudara, apa yang saudara melihat ini cuma kosmetik doang. Inside is kosong. Di dalam itu sebetulnya semua udah Even the kosong. hole is sewn up. Bahkan ini lubang telingaku pun sudah diikat. I'm deaf on one side. Jadi sebetulnya saya tuli sebelah. You see this side can close. Lihat saudara, di sebelah sini bisa tutup. This side cannot. Di sebelah sini nggak bisa tutup semuanya. One side is very weak. Sebab di bagian sini semua lemah. So I'm a handicap. Jadi sebetulnya aku orang cacat saudara. And this is what the doctor say. Dan inilah yang dokter katakan. We are too late. Kita sudah terlambat. The cancer has spread to the main artery. Kankernya sudah melebar dan sekarang melekat di saraf utama. There's no hope. Tidak ada lagi pengharapan. Looking at how the cancer has destroyed everything, Pada saat mereka melihat bagaimana ganasnya ini tumor sudah menghabiskan semua saraf dan organ yang ada di bagian sini. we estimate you got 6 months to live. Mereka perkirakan cuma bisa hidup 6 bulan. What will you say? Apa yang akan saudara katakan? 6 months to live. 6 bulan hidup. What will you do? Apa yang akan saudara lakukan? Why so quiet? Kok diem semua tiba-tiba? Heavy or not? Tiba-tiba berat. Scared or not? Tiba-tiba takut. This is real, you know. Ini kenyataan loh saudara. This is not just a story. Ini bukan cuma sekedar suatu cerita yang kita baca This di is the buku. situation I have to go through. Inilah situasi yang harus aku lalui. What will you say? Apa sih yang saudara katakan? This is what Jesus said. Ini yang Yesus katakan. Go to the nations Pergi kamu ke bangsa-bangsa and glorify my dan name. memuliakan namaku. Huh? Saya bilang, hah? Jesus? Yesus, Go to the nation? pergi ke bangsa-bangsa. How to glorify? Bagaimana bisa memuliakanmu? Don't you know? Bukankah engkau I'm tahu? going to die. Aku divonis harus mati. How to glorify? Gimana caranya memuliakanmu? If you say heal, Jikalau aku sembuh, I can glorify, right? aku bisa beri kesaksian kan, memuliakan namamu kan. But going to die. Tetapi ini dokter bilang aku pasti mati. So what do I say? Jadi apa yang harus aku bagikan? Can I say, Lord, why you send me? Boleh nggak saya menjawab Tuhan begitu? Kenapa kok kirim aku? Why don't you send the rich man that is healthy? Kenapa sih kok nggak mau kirim yang itu, yang udah kaya, sehat lagi? I'm sure they can do much better than me. Pasti mereka sanggup melakukan lebih baik dari apa yang bisa saya lakukan. Jesus say, Yesus berkata, you go. kamu yang pergi. Will you go? Apakah saudara akan pergi? Will you obey? Apakah saudara milih untuk taat? How to give thanks? Caranya bagaimana mengucap syukur? 6 months later, I went back for the checkup. 6 bulan kemudian saya pergi balik ke lihat dokternya. Doctor look at me. Dokter liatin aku. Hey, you still alive, yeah? Belum mati ya? You didn't die, yeah? Belum mati ya? But we checked this cancer. Tapi kita sudah mempelajari kasusmu. The relapse rate is 95%. Nah, kambuh lagi pasti 95%. So even if you don't die now, Jadi jangan cepetan senang dulu ya. Sekarang tidak mati, as sure as the sun will rise tomorrow, pasti itu ya sepasti matahari akan terbit besok, later you will die. pasti kamu akan mati juga. What will you say? Apa yang akan saudara katakan? No matter how, sure die. Gimana pun apa yang harus aku katakan, pokoknya asal pergi ke dokter pasti dibilang pasti mati. Oh yeah, and still no drug, yeah? Dan masih tetap belum ada obat. Because no drug company will invent one drug for 300 people. Sebab tidak ada perusahaan obat yang mau menciptakan obat cuman untuk menyembuhkan tidak melebihi dari 300 orang. Cannot. Sure bankrupt, Nggak ada. right? So no drug. Jadi nggak ada obat sampai No sekarang. cure. Tidak ada kesembuhan. 95% relapse rate. 95% pasti kambuh, Sure die. pasti mati. And he said to me, Dan dia berkata why are kepadaku, you still smiling? kenapa sih kok kamu masih senyum-senyum? Are you in denial? Apakah kamu menyangkal kenyataan ya? I say no. Saya bilang enggak. He said, oh, then you must be Christian. Oh, kalau begitu pasti kamu Kristen. This is the condition, my friends. Inilah kondisiku saudara. There is no hope. Tidak ada pengharapan. But you remember what Jesus said? Tetapi ingat, Yesus berkata apa? Go and glorify my name. Pergi kamu memuliakan namaku ke bangsa-bangsa. And this is what I do. Dan inilah yang aku lakukan. I say, Lord, Saya berkata, I'm going to die. Tuhan ini kan aku udah mau mati kan? I've never seen Hawaii. Saya belum pernah ke Hawaii.
Can you send me to Hawaii? Boleh nggak kirim aku ke Hawaii? You know where God sent me? Tahu nggak saudara Tuhan kirim aku kemana? Pakistan. He sent me to Pakistan. Dia kirim aku ke Pakistan. No carpet ya. Nggak ada karpet seperti ini ya. No aircon. Nggak ada AC juga. Don't even have chairs. Nggak ada bangku. Only straw mat. Cuma ada tikar. The floor is sand. Dirt. Itu tanah liat. Men on one side, women on one side. Pria di satu sisi, wanita di satu sisi. And I'm standing there in front of them. Dan saya berdiri di depan mereka. And my legs are shaking. Itu kakiku gemetar. I'm so scared. Saya takut I banget. don't know what to say. Karena saya nggak tahu mau katakan apa kan. How to glorify. Bagaimana memuliakan. I'm going to die. Ini kan saya udah mau mati. Jesus, Yesus, if you got something to say, jikalau engkau mau berkata kepada mereka, now is a good time. silakan sekarang Say juga. something. Sekarang juga. And the Holy Spirit came. Dan Roh Kudus datang. And I started sharing. Dan aku mulai sharing. I shared with them my condition. Saya pun berkata kepada mereka kondisiku. I'm going to die. Aku sudah mau mati. There's no hope. Nggak ada pengharapan. But I fly all the way here just to say one thing. Tetapi saya jauh-jauh terbang dari Singapura sampai ke sini cuma mau berkata satu hal. No matter what happens, Apapun yang terjadi, I choose to trust God. aku sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan. If I'm healed, Jikalau aku sembuh, hallelujah. puji Tuhan. But if I'm not healed, Bahkan jikalau aku tidak, still I will say, masih tetap aku akan katakan, Jesus is my God. Yesus engkau adalah And I will Tuhanku. continue to praise Dan Him. aku akan terus menerus mengucap syukur. Why? Kenapa? Because He is an awesome and mighty Sebab God. dia adalah Tuhan yang luar biasa dan Amen. Shall dahsyat. we give God the glory? Ayo beri tepuk tangan kepada My Tuhan. friends, Saudara, do you understand? saudara ngerti nggak? If Jesus doesn't heal me Jikalau Tuhan Yesus memilih tidak menyembuhkan aku and I die, dan aku harus mati, does that mean He is not God? apakah tiba-tiba karena kematianku dia tidak lagi menjadi Tuhan? No. Tidak. He's still God, right? Dia masih tetap Tuhan. So even if I die, Jadi bahkan jikalau aku harus mati, I will die praising Him. aku harus mati tetap menyembah dia. Amen. Amin. Why should I be afraid? Kenapa aku harus takut? Why are you afraid? Kenapa engkau harus takut? You want to hear another testimony? Mau dengar suatu kesaksian lagi saudara? You know, in Pakistan, Tahu nggak saudara di Pakistan? 10,000 jihadis burned down 2 Christian villages. 10.000 jihadis masuk ke 2 kampung Kristen dan mereka membakar 2 kampung ini. When I went to visit the village, Sewaktu saya masuk mengunjungi di kampung itu, there was this brother. ada satu saudara. He showed me. Dia kasih aku He lihat, said, you see here, lihat ini. this is my mother. Ini ya mamaku. The floor is black. Lantainya hitam. I can see the shape of a human being. Saya bisa melihat satu gambaran manusia. That's where my mother died. Dikatakan inilah mamaku terbakar You mati. see the other side, the two beds? Kamu lihat itu di kamar tidur. Those 2 are my daughters. Itu 2 dibakar hidup-hidup. Putriku They were burned alive. dibakar hidup-hidup. This side, this bed, Lihat ini ranjang ini. this is my wife. Ini istriku. 7 family members 7 anggota keluarga. in one night when they Dalam came, satu malam sewaktu mereka datang. they just burned my whole house. Mereka With chemical bomb. bakar rumahku dengan bom chemical, I bom kimia. only managed to pull my son and ran out. Saya cuma berhasil ambil putraku dan kabur lolos. Everyone was burned to death. Semua mati terbakar hidup-hidup. What would you say? Apa yang akan saudara katakan? You're supposed to encourage this person, right? Aku seharusnya pergi menguatkan saudara ini. As a pastor, I'm supposed to comfort the brother. Right? Sebagai seorang pendeta, aku seharusnya pergi menguatkan dia. Kan? What will you say to this person? Mau ngomong apa? I don't know what to say. Aku juga nggak tahu mau ngomong apa. But he turned around and looked at me. Tapi dia melihat aku, Tears in his eyes. air mata keluar dari matanya. He says, I will still trust God. Dan dia berkata, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Because He's an awesome and Sebab mighty dia adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. God. Amen. Amin. Shall we give God the Ayo glory? beri tepuk tangan kepada Tuhan. When everything is taken away, Pada saat semua kayaknya hilang, will you still praise God? apakah engkau masih bisa memilih dengan tegas tetap percaya kepada Will you Tuhan? still say, I trust God? Apakah engkau masih tetap pegang kepercayaanmu? Will you still say, God is real? Apakah engkau masih tetap percaya Tuhan nyata? Today, my friends, Hari ini saudara, we're going to learn how to face our giants. kita akan sama-sama belajar bagaimana menghadapi raksasa kehidupan kita. Before you walk out of this door today, Sebelum saudara keluar dari pintu ini hari ini, if you learn
the word from Jesus today, Jikalau engkau belajar dari firman Tuhan Yesus sendiri, you will have your breakthrough. engkau akan mendapatkan terobosan. Amen. Amin. When we face our giants, Sewaktu kita menghadapi tantangan kehidupan kita, fear grips our heart. ketakutan tiba-tiba mencengkram hati kita. Correct? Betul? Does that mean we don't love God? Apakah karena begitu artinya kita tidak mengasihi Tuhan? No. Tidak kan? We still love God, Kita right? tetap masih mengasihi Tuhan kan? Can we help it? Apakah kita bisa ini ada yang sesuatu yang bisa The kita situation lakukan? is so overwhelming. Situasi itu ibaratnya sangat ketakutan. So our heart is in fear. Dan hati kita pun sangat takut. Let us look at what the Bible teaches us. Lihat, mari kita sama-sama lihat apa sih yang firman Tuhan mengajarkan kita. Next slide. Slide berikutnya. Everyone knows this story? Setiap kita tahu cerita ini, saudara? Yes? Iya? You sure? Yakin? Okay. I ask you the simple question. Oke, pertanyaan sederhana. Who killed Goliath? Siapa yang membunuh Goliath? Ayo jawab. Who says it's David? Siapa yang berkata Daud? David, right? Daud? Who says it's the stone? Siapa bilang batu kelikir? Why no sound? Kok nggak jawab? You not sure, yeah? Nggak yakin. You say you know the story, yeah? Tadi katanya tahu ceritanya. Who killed Goliath? Siapa yang membunuh Goliath? David. Okay, can Daud. David throw the stone as fast as a bullet? Oke, kalau saudara berkata Daud, sanggupkah Daud meluncurkan batu kelikir secepat kecepatan peluru? Because this is what the Bible recorded. Sebab firman Tuhan mencatat, The little stone batu kelikir yang begitu kecil ini hit the giant on the forehead masuk dan nancap di tengkorak Goliath. and it sank into the Dan forehead. masuk ya, nancap masuk ke dalam. How hard must David be throwing that stone? Seberapa kenceng Daud harus meluncurkan batunya? Is it even possible for any man to throw a stone so fast that it will penetrate into the forehead? Apakah memungkinkan secara tenaga manusia sanggup meluncurkan satu batu kelikir dengan kecepatan yang secepat peluru sehingga batu itu bisa nancap masuk ke tengkorak? No way. Nggak mungkin. Okay, so I ask you the question again. Oke, jadi saya bertanya lagi ya. Who killed Goliath? Siapa yang membunuh Goliath? Amen. Amen. See, now you know the Nah, story. sekarang saudara udah tahu ceritanya. God killed Goliath. Tuhan yang membunuh Goliath. But that was the easy question. Tapi itu pertanyaan gampang. Now I ask you the $1 million question. Sekarang saya mau tanya pertanyaan yang susah. How did David get God to kill the giant for him? Caranya bagaimana? Apa yang Daud lakukan sehingga Tuhan ada di pihak dia dan bersama dia meruntuhkan Goliathnya? Is that important? Bukankah pertanyaan ini sangat penting? Of course. Ya tentu. Because we want God to kill our giants for Sebab us. engkau pun mau Tuhan ada di pihakmu dan bersamamu meruntuhkan setiap masalahmu. So it is very important for us to find out how did David get God to kill the giant for him. Jadi sangat penting untuk kita belajar apa sih yang Daud lakukan sehingga Tuhan ada di pihak dia bersama dia. How did he do it? Apa sih yang dia lakukan? Anyone? Ada yang mau jawab? It's right in front of you. Jawabannya ada di depan saudara. David said, "You come against me with your weapons. Now I come against you in the name of Adonai Zephaot." Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amen. Amin. And this is what happened. Dan inilah yang terjadi. In the name of Adonai, Di dalam nama Tuhan semesta alam, he threw the stone. dia pun meluncurkan batu kelikirnya. He went into his Dan forehead. batu kelikirnya nancap masuk di tengkorak Goliath. Giant died. Dan Goliath pun jatuh. He took the giant sword Dan Daud mengambil pedangnya si Goliath. and cut off the giant's Dan head. dia memenggal kepala Goliath. Amen. Amin. Job done. Selesai. Hallelujah. Puji Tuhan. Is that so difficult? Bukankah itu begitu gampang? Susah? No, right? Enggak susah kan? But you know what is the situation at that time? Tetapi saudara tahu nggak kondisi dan situasi waktu itu semacam apa? We must learn to appreciate how serious is the situation Sewaktu first. kita baca firman Tuhan, kita harus tahu menghargai situasi dan kondisinya begitu mengerikan Now waktu this itu. giant has been standing in front of the armies of Israel and saying this to them. Dan si raksasa ini sudah berdiri di barisan tentara Israel dan menertawakan mereka. Is there no man brave enough to fight me? Bahkan tidak ada di antara kalian yang berani menentang aku. And no one was brave enough to Dan even say tidak anything. ada seorang pun yang berani keluar menentangnya.
And they are all trained professional soldiers. Padahal ini barisan tentara Israel adalah tentara yang jago perang. Their hearts were gripped with fear. They Hati could mereka not takut. move. Mereka bahkan tidak berani bergerak. But when David came in the name of Adonai, Tetapi sewaktu Daud datang dari berkata di dalam Tuhan semesta alam, giant died. raksasa pun harus luntur. Amen? Amin. So what is the name of your God today? Nama Tuhan saudara siapa hari ini? Jesus, right? Yesus kan? This one you don't know, cannot lah. Ini harus tahu, nggak boleh nggak So tahu. you must know this. Ya. The name of our God is Jesus, right? Nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. So how do you know that Jesus has power? Nah caranya bagaimana kita tahu secara pasti nama Yesus Kristus berkuasa? How do you know for sure? Caranya bagaimana kita tahu secara pasti? Any idea? Ada yang mau jawab? Okay, faith comes by what? Oke, iman datang dari By hearing the word of God, pendengaran akan firman Tuhan. right? Betul? So let us build our first foundation stone. Jadi sekarang kita mau letakkan batu fondisi pertama di dalam Without hati faith, kita. we can never please God. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada So we all Tuhan. need the faith. Jadi setiap kita harus punya iman. But you see, my friends, none of us can manufacture faith. Tapi lihat saudara, iman itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa difabrikasi. Amen? Amin. And I cannot tell you, oh, I have a higher level of faith. Dan aku pun tidak bisa berkata kepada saudara, imanku tinggi. That is called pride and arrogance. Kalau saya berkata seperti ini artinya aku sombong dan arogansi. There's no such thing Nggak ada yang seperti ini. as a higher level of faith. Yang imannya lebih tinggi. Okay? Means I'm looking down on you. Jika aku berkata seperti begini, artinya aku merendahkanmu, aku What did the meremehkanmu. Bible teach us? Apa sih yang firman Tuhan ajarkan ke setiap If kita? you have the faith the size of a mustard seed, Jikalau engkau punya iman seukuran biji we sesawi, can move mountains. engkau bahkan bisa memindahkan gunung. Right? Ya. So how do we know Jesus has power? Nah, bagaimana kita tahu secara pasti Tuhan berkuasa? Let us build our faith. Mari kita membangun iman 1 kita. Corinthians 1:24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Jesus is the name of God. Yesus adalah nama Tuhan. But to those who are called, whether Jew or Greek or Gentile, Christ is the power of God and the wisdom of God. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah. Amen? Amin. Simple. Sederhana saudara. Because it is written, Sebab itu tercatat He is the power. dia adalah kuasa. So there is no doubt. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi. Do you need a lot of faith Engkau perlu iman yang gede to understand this? untuk ngerti yang seperti ini? Don't need, right? Tidak perlu kan? Very simple. Sederhana saudara. Give you an example. Saya kasih contoh ya. When you sat down on a chair I said earlier, Sewaktu saudara tadi datang duduk di kursi do ini, you need a lot of faith? engkau perlu iman yang tinggi untuk duduk doang? No, right? Enggak perlu kan? You just have to know the chair has been QC'd. Engkau cukup tahu kursi ini sudah teruji. So safe to sit. Jadi engkau cuma duduk aja pasti You will aman. surely take your weight. Pasti akan menampung berat badanmu. Do you need a higher level of faith? Engkau perlu iman yang tinggi? No need. Enggak perlu kan? Understand now? Ngerti saudara? Same thing. Sama dengan ini. We all have the word of God. Setiap dari kita punya firman Tuhan. So we all have the faith the size of a mustard Jadi seed. setiap kita ada iman seukuran biji sesawi. We know Jesus is the power. Kita tahu Tuhan adalah kuasa. How powerful is that power? Seberapa berkuasa kuasa itu? When we read John 1:1-5, Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, this is what we learn. inilah yang kita pelajari. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. The word was with God. Dan firman bersama dengan The Allah. word is God. Dan firman adalah juga So Allah. Jesus is the word. Dan Yesus adalah firman. Jesus is God. Dan Yesus juga adalah Tuhan. Right? Ya. And this is what the other verse says. Dan ini yang dikatakan. Nothing was made unless it was made by the name of Christ. Tidak ada satupun yang tercipta kecuali diciptakan lewat nama Yesus Kristus. So everything in the entire universe, Jadi apapun yang saudara tahu yang mau itu di alam semesta alam in heaven and even on earth, maupun di surga atau di bumi, nothing was made unless it was made through Jesus ada Christ. satupun yang tercipta kecuali diciptakan lewat nama Yesus Kristus. Amen? Amin. That's the power. Itulah begitu That is berkuasa. the kind of power we are talking Itulah about. sebegitu berkuasa. Is that powerful? Bukankah ini sangat berkuasa?
How do you know that power exists in us today? Bagaimana caranya kita tahu secara pasti kuasa itu masih nyata sampai hari Do you ini? still experience Jesus Christ? Apakah saudara masih bisa mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupanmu? Yes? Iya? Did you just take a breath Saudara 2 tadi seconds ago? barusan 2 detik yang lalu tarik nafas? Right? Iya? This oxygen, the air that we breathe. Ini udara yang kita hirup. We know in Genesis, God Oxygen. created the atmosphere and the oxygen Kita tahu di Kejadian ini semua ciptaan Tuhan kan? made by Christ. Dibuat lewat nama Yesus Kristus. Not bottled in Switzerland, yeah? Bukan dibuat dari udara Swiss ya. Yeah, Swiss air, no, ah? Ya, bukan Fresh Swiss Air. It's made by Christ. Dibuat Yesus Kristus. So this heart in you Coba saudara, ini jantung that pumps saudara blood to all your parts of the body, yang mempompa darah ke seluruh tubuhmu. if it stops beating, Jikalau itu berhenti, we die. mati kan? Correct? Ya, Made in China? buatan Cina? No, right? Enggak kan? Made by Buatan Jesus Christ. Yesus Kristus. So every day, Jadi setiap hari, when you feel your heart beating, sewaktu engkau lihat, engkau berasa ini jantungmu When masih you're breathing, berdebar, when engkau you're masih bernafas, Christ is with you. Yesus Kristus bersamamu. Amen? Amin. You see that now? Bisa melihat That saudara, power is manifesting in you every kuasa day. itu dimanifestasikan oleh kehidupanmu setiap hari. That is how you know you have hope in Him. Dengan cara begini engkau juga bisa penuh dengan pengharapan Some kepadanya. people might be thinking, maybe not so powerful. Mungkin orang berpikir kurang lah, masih belum ngeh. You know, in the book of Job, Tahu nggak saudara, di buku Ayub, this is what the Bible says. inilah yang firman Tuhan katakan. The rain cannot fall unless God creates a path for the torrents of rain to fall. Tahu nggak saudara, hujan bahkan tidak bisa menetes ke bumi jikalau Tuhan tidak menciptakan aliran dan saluran untuk hujan bisa jatuh ke bumi. And do you know the lightning bolt cannot strike unless God makes a path for the lightning bolt to strike? Dan tahu nggak saudara, bahkan petir tidak bisa menyambar kecuali Tuhan sudah menciptakan saluran sehingga petir bisa menyambar ke bumi. Man in all our pride can say, I will invent this, I will invent that. Manusia dengan seluruh kesombongan kita akan berkata, aku sanggup menciptakan hal ini, aku sanggup menciptakan hal But itu. no man can make lightning bolt strike. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang sanggup menciptakan saluran untuk petir menyambar. Right? Can any man make the sun? Bisa manusia menciptakan matahari? Every day when you wake up, Setiap hari engkau bangun, when you look at the sun, engkau melihat matahari. that's Jesus Christ. Itulah Yesus Kristus. Every time you see the lightning bolt, Setiap kali engkau melihat petir menyambar, what do I say? apa sih yang aku katakan? Hello, Jesus. Halo Yesus. Right? Ya, You understand now? bisa melihat saudara? That is how close He is to us. Dengan cara ini engkau sadar dia begitu dekat di depan matamu. It's just we take everything for granted. Cuman kita itu udah terbiasa keenakan jadi menganggap hal-hal ini remeh. But in every step of our lives, He is with Tetapi us. sebetulnya di setiap langkah kita dia bersama kita. He is the power Dialah kuasa and He is the wisdom of dan God. dialah hikmat Allah. Amen? Amin. You convinced now? Saudara udah percaya sekarang? He's powerful. Berkuasa? Is your salvation important? Apakah keselamatan saudara penting? Acts 4:12 says, Kisah para rasul berkata, and there is salvation in and through no one else, for there is no other name under heaven given among men by and in which we must be saved. dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Can anyone else save you? Ada siapa yang bisa menyelamatkan saudara? Joseph? Yusuf bisa menyelamatkan saudara? James? Yakobus? John? Paul? Yohanes? Paulus? Mary? Maria? No, right? Enggak. Jane also cannot. Maria atau Jane pun enggak bisa. Right? Iya? Only Jesus. Cuma Yesus. Why? Kenapa? Because only Jesus have the power. Sebab cuma Yesus sendiri yang berkuasa. Don't you think it's very strange that men today would chase after people who call themselves prophets? Saudara tahu nggak betapa anehnya kita hari ini banyak orang yang suka kejar-kejar yang namanya nabi. Right? Ya? Anoint me. Oh, Transfer ayo, anointing. kasih aku kuasa transfer Increase my kuasanya. faith. Kasih aku biar imanku lebih gede. Right? Ya? Why you so quiet? Kok diem semua? You know have, right? Ada kan?
Why are these people chasing after all these prophets? Kenapa kita harus kejar-kejar terus itu nabi-nabi? Can any man transfer anointing? Saudara berpikir bisa nggak ada manusia yang sanggup mentransfer kuasanya kepada saudara? No way. Nggak mungkin. Why? Kenapa? His name is not Jesus. Sebab namanya bukan Yesus Kristus. It says Jesus is the only one that is the power of God. Di firman Tuhan berkata Yesus Kristus satu-satunya kuasa Allah. He is the power. Dia adalah kuasa. No one else. Tidak ada yang lain. Amen. Amin. Imagine this. Bayangkan ya. When Jesus came in the flesh as a man, Waktu Yesus datang di bumi sebagai anak manusia, what did he do? apa yang dia lakukan? They were crossing the Sea of Galilee. Mereka lagi menyeberang Danau Galilea. There was a storm of hurricane proportions. Dan ada badai dan topan yang begitu besar sebesar hariken. Big storm. Badai yang begitu besar. Lightning flashes. Dan petir pun menyambar. Everybody was screaming. Semua orang berteriak. We are going to die. Kita akan mati, kita akan mati. And what did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Peace, be still. Diam, damai. The storm died. Dan badai dan topan pun harus diam dan mati. Ya. Because he tell the lightning bolt where to strike. Sebab dia sendiri yang mengatur di mana petir harus menyambar. So when he tell the storm to die, Jadi sewaktu dia berkata kepada petir diam, the storm dies. itu petir pun harus diam dan mati. You see that now? Bisa melihat saudara? Can you control where the lightning bolt strike? Kita bisa nggak mengatur di mana petir harus menyambar? You go and try. Nanti coba. Later when it rains, Nanti kalau hujan, stop. berhenti. You think the rain will stop? Kira hujannya bisa berhenti nggak? Some people might be thinking, Oh, ada orang yang berpikir seperti ini loh. I have faith. Aku punya iman. Surely I can stop the rain. Pasti aku sanggup memberhentikan hujan. Come on. Ayo. Next time when the tsunami warning goes off, Nanti kalau tsunami alert datang lagi ke Indonesia, please fly to Aceh, yeah, tolong terbang ke Aceh or wherever is Palu or wherever. atau yeah. Palu ataupun di mana ada alertnya. Stand at the beach Tolong berbaris and say to the di tsunami, depan pantai dan berkata kepada tsunami, stop. diam. Can? Bisa? You got faith? Punya iman kan? Cannot, right? Gak bisa kan? Now you understand? Saudara ngerti sekarang? Man has got no power. Manusia tidak berkuasa. We just have vivid imagination. Ya kita suka imajinasi. And we try to sell that concept to people. Dan kita pun suka menjualkan konsep ini kepada orang lain. I'm of a higher level. Saya lebih diurapi. I'm a highly anointed prophet. Saya sangat diurapi. Nabi yang sangat diurapi. So I can transfer my anointing to Nah, you. saya punya kuasa dari Yesus yang saya bisa transfer ke kamu. This side, you line up here, Di sini kamu barisan $1,000 US. $1.000. You transfer, Kamu masuk. I transfer. Saya transfer segede yang kamu bayar. This side, 5,000. Di sini $5.000. You put 5,000, Engkau masukkan I 5.000. transfer 5,000 power Aku to pun you. transferkan kuasa segede yang kamu kasih. Why you so quiet? Kok diam, You've seen that saudara? happening before, right? Ada loh, saudara. Tahu Is that nggak? even true? Apakah kayak begini kebenaran? No way. So please, my friends, Tolong aku mohon, saudara. jangan kena tipu lagi. Okay? Man has got no power. Manusia tidak berkuasa. Only Jesus has power. Cuma Yesus sendiri yang berkuasa. That is the truth. Itulah kebenaran. So what do we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Is it because I have breakthrough means I have a higher level of faith? Kalau aku ada terobosan, apakah artinya imanku lebih kuat dari saudara? No. Tidak. I shall demonstrate this to you. Saya mau demonstrasikan yang hal ini kepada saudara. Let us read Psalms 43 verse 5 together. Mari kita sama-sama lihat di Mazmur pasal 43 ayat 5. Why are you in despair, O my soul? And why are you restless and disturbed within me? Hope in God and wait expectantly for him, for I shall again praise him. He is the help of my sad countenance and he is my God. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan dan menunggu dengan penuh pengharapan kepadanya. Aku akan tetap bersyukur lagi kepadanya sebab dia adalah penolongku dari wajah kesedihanku dan dia adalah Tuhanku. 10 years fighting cancer. 10 tahun saya berjuang melawan kanker. We work hard. Saya bekerja keras. When God calls to feed Suatu the Tuhan children in the panggil field, memberi makan kepada anak-anak terlantar di ladang misi. we take whatever we have. Kita ambil dana dari perusahaan yang apapun yang kita ada.
and we go and feed the children. Kita pun pergi memberi makan kepada anak-anak terlantar. More than 17 years in the ministry, Saudara, 17 tahun saya melayani di ladang misi. we never have to raise a single cent. Tidak pernah sekalipun kita harus minta That's why dana. I'm not showing you pictures Makanya saya tidak menunjukkan gambar-gambar anak-anak of the kecil poor itu. children that we are feeding Anak-anak kecil yang kita kasih and makan. asking you for money. Dan menunjukkan dan terus minta uang sama We don't saudara. need to do that. Kita tidak perlu melakukan You hal-hal know why? seperti ini. Tahu kenapa When saudara? God calls, Jikalau Tuhan panggil, He provides. Dia sendiri yang akan Amen. menyediakan. So even Amin. if you're going through financial crisis, Bahkan jikalau saudara lagi punya masalah tentang ekonomi, you don't have to worry. engkau tidak perlu khawatir. Your God is for you. Tuhanmu ada di pihakmu. He is not against you. Dia tidak menantangmu. He will deliver you. Dia akan melepaskan. He will provide for you. Dia akan menyediakan buatmu. Amen. Amin. Shall we give God the Ayo glory? beri tepuk tangan kepada Tuhan. So 10 years fighting cancer. 10 tahun aku berjuang melawan kanker. I'm in pain. Saya kesakitan. Many people ask me Banyak orang tanya ke saya, during cancer seminar, sewaktu kanker seminar, Pastor, pendeta, 10 years, 10 tahun, did you ever get angry with God? pernah sekali kamu marah sama Tuhan? I say no. Saya bilang tidak. 10 years fighting cancer. 10 tahun berjuang melawan kanker. Were you ever depressed? Pernah sekalipun kamu depresi? Did you ever go into depression? Pernah kamu tawar hati dan depresi? I say no. Saya bilang tidak pernah. They say why? Kok bisa? I say why should I? Jawabanku, kenapa aku harus? You still don't understand, right? Masih nggak ngerti. You know you just read that verse. Saudara tahu tadi firman yang sudah saudara baca? It's not because I have a higher level of faith. Itu bukan tentang imanku lebih tinggi. It's because of obedience. Tetapi aku bersedia untuk taat. O-B-E-Y. T-A-A-T. Amen. Amin. I obey. Aku taat. Not because I'm better than you. Bukan karena aku lebih hebat dari saudara. It is because I'm willing to say, Itu karena aku bersedia untuk berkata, come what may, apapun yang terjadi, I will trust my God. aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Even if I'm not healed, Bahkan jika aku tidak sembuh, I will hope in my aku God. tetap penuh dengan pengharapan kepadanya. I will hope in Him. Aku tetap berharap kepadanya. If I obey Jika this aku verse, taat sama firman ini I apply it in my life. dan aku mempraktekkannya di kehidupanku, How can I hope in Him bagaimana aku bisa berharap and kepadanya at the same time have depression? dengan waktu yang sama aku pun depresi? No way. Nggak mungkin kan? Can't happen that way. Nggak bisa selaras kan? If I'm in depression, Jikalau aku depresi, it means my hope is not in itu Him. artinya pengharapanku tidak ada di dalam Tuhan. It means I'm not obeying the word. Itu juga artinya aku tidak taat sebagai pelaku firman. I'm obeying my own fear. Aku cuman mentaati ketakutanku sendiri. You understand now? Bisa ngerti saudara? We have a choice. Kita punya pilihan. I make my choice. Aku sudah memilih dengan tegas. I'm in pain. Biarpun The kesakitan, blood is coming out. biarpun darah keluar, I lift up my hands. aku angkat tanganku. This is what I say. Inilah yang aku katakan. I never say, heal me, heal me. Aku nggak pernah ngotot seperti yang kau harus sembuhkan aku, sembuhkan aku. I say, thank you, Jesus. Aku berkata, terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You are good to me, Jesus. Engkau sangat baik buatku. Yet I choose to praise you, Bahkan Jesus. aku terus mengucap syukur lagi kepadamu. Again and again, I will praise Terus you. menerus aku harus mengucap syukur lagi kepadamu. I will not live in Aku fear. tidak akan hidup ketakutan. I will not bow down Aku to cancer. tidak akan menyerah kepada penyakit ini. Even if I have to die, Bahkan jika aku harus mati, I will die praising aku you. harus mati menyembah Amen. namamu. Shall we Amin. give God the Ayo glory? beri tepuk tangan kepada Tuhan. You have a choice. Engkau punya pilihan, We all saudara. have a choice. Setiap kita punya pilihan. You can live in depression. Engkau bisa memilih tawar hati terus, depresi terus. You can throw a pity party for Engkau bisa yourself. mengasihi dirimu sendiri terus menerus. Or you can say this, Atau engkau bisa berkata seperti ini. for I shall again praise him. Aku harus tetap lagi mengucap syukur. I shall again praise him. Aku terus menerus mengucap syukur. Even the blood is coming out. Bahkan jikalau darah harus I'm keluar. in so much pain. Bahkan jikalau masih sakit. Painkillers not working anymore. Tahu nggak saudara, itu semua obat anti sakit nggak mempan lagi. For I shall again praise him. Aku tetap harus mengucap syukur kepadanya. You see my friends, Lihat saudara, immovable. tidak goyah. Not higher level of faith. Bukan tentang iman harus lebih tinggi. The reason why I'm immovable Alasannya kenapa aku bisa berdiri kokoh tidak goyang. is because I've made my decision to obey. Karena aku sudah memilih dengan tegas untuk taat So sepenuhnya. whether I'm healed or not healed, Mau itu saya sembuh atau tidak sembuh.
whether I live or die, mau itu aku hidup atau mati, I shall again praise Him. aku tetap mengucap syukur. Amen. Amin. Is that clear now? Bukankah sangat jelas, saudara? Are you beginning to see your breakthrough? Saudara sudah mulai menangkap bagaimana caranya bisa I ada don't need to be terobosan. healed from cancer to have a Aku breakthrough. tidak harus sembuh dari kanker untuk mendapatkan When I terobosan. obey, Sewaktu aku taat, regardless of the situation, mau apapun itu situasi dan kondisiku, I have my breakthrough. aku sudah ada terobosan. Amen. Amin. Simple. Sederhana, saudara. Your choice. Pilihanmu. Many people I know struggle. Banyak orang yang saya tahu bergumul. They bang table. Mereka marah. Why God? Kenapa Tuhan? I thought I'm your princess. Bukankah aku putrimu? How can you treat your princess like that? Bagaimana engkau bisa memperlakukan begini kepada putrimu? Correct, sisters? Ayo ibu-ibu, Why so quiet? kok diam? We struggle, right? Bergumul lah. Brothers, Saudara, what do you say? apa sih yang saudara katakan? God, I'm your son. Tuhan, aku kan putramu. How can you let this type of thing happen to me? Kenapa engkau izinkan hal buruk terjadi kepada Why me? putramu? Kenapa? Where are you, God? Kenapa aku di mana engkau? What kind of God are you? Tuhan semacam apa Why engkau? can't you save me? Kenapa engkau tidak bisa meluputkan aku? Correct? Ya? Why so quiet Kok again? diam lagi? Is it you kena? Kena ya? Correct, right? Iya. Sounds familiar? Ya, kedengarannya sama kita You persis. keep asking why. Engkau selalu bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Many are angry with God. Bahkan banyak orang yang marah sama Have you heard Tuhan. people say that? I'm angry with God. Banyak orang berkata, aku I marah sama cannot Tuhan. pray. Aku nggak bisa I don't berdoa. want to come to church. Aku nggak mau datang ke Because gereja. I'm angry with Sebab God. aku marah sama Tuhan. And this is what God is saying to you. Inilah yang Tuhan katakan kepada saudara. You say you can't hear from God, right? Mungkin di antara kita berkata, aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Now this is God saying. Nah, hari ini Tuhan mau berkata kepada In saudara. James 1:12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test, that's one, and been approved, that's two, he will receive the victor's crown of life which the Lord has promised to those who love him. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris, berbahagialah. Artinya makmur secara rohani dan disukai oleh Tuhan. Orang yang teguh dalam pencobaan dan bertahan dalam godaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, langkah pertama, dan telah dicap lulus disetujui, langkah kedua, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Who promised you that when you receive Christ, you will have a bigger house? Siapa sih yang pernah janji kepada saudara, pokoknya terima Tuhan Yesus saja pasti rumahmu lebih gede Who lagi? promised you that when you receive Christ, you will be rich? Siapa sih yang berjanji kepada saudara, pokoknya asal terima Tuhan Yesus saja pasti kamu akan jadi kaya? Who promised you that when you receive Christ, all will be well? Siapa sih yang pernah janji kepada saudara, pokoknya terima Tuhan Yesus saja pasti hidupmu lancar mulus? It is the one that said to you, the more you give, the more God will prosper you, right? Apakah pernah nggak orang mengajarkan kepada saudara, pokoknya nabur gede-gedean aja, pasti engkau jadi kaya raya? So every Sunday, Jadi setiap hari you take up that envelope engkau ambil amplopmu and you say to Jesus, dan engkau berkata kepada Yesus, hey, halo Yesus, bigger house ya, lihat ya, More rumahku money. harus lebih besar ya, More duitku blessing. harus lebih banyak ya, berkatku harus lebih banyak ya. BMW. BMW. the more I give, Lebih banyak aku kasih, the more you must give me. engkau harus kasih aku lebih banyak lagi. And don't forget, Dan jangan lupa, the best schools for my children. anakku harus masuk di In sekolah Jesus' terbaik di name. dalam nama Yesus. You drop your envelope, Masukin amplopmu. right? Ya? And then when things don't happen, Nanti kalau hal seperti ini tidak terjadi di dalam kehidupanmu. recession come, business drop, Nanti mungkin bisnis drop, ekonomi lagi dingin. you bang table. Kamu jadi murtad marah. Why God? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? I already paid. Aku sudah bayar loh. Every month I pay. Setiap bulan aku bayar loh. Where's the blessing? Di mana berkatnya? You want more? Engkau You want more? engkau mau aku kasih How mau much more lebih you banyak want? lagi? Engkau mau aku kasih seberapa banyak lagi? Come on, my friends. Tolong. Can you saw God, Jesus? Tolong saudara. Tuhan bisa Cannot, disogok right? enggak? Enggak bisa. So please stop doing that. Jadi tolong jangan lakukan hal seperti This ini. is what Jesus said. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Many people ask, why do bad things happen to good people? Banyak orang bahkan berkata, kenapa sih kok hal buruk sering terjadi kepada orang baik? Because you must be tested. Sebab di sini dikatakan engkau harus diuji. It is through many trials and tribulations that you enter heaven. Oleh karena banyak penganiayaan dan penderitaan, disitulah jalanmu masuk ke kerajaan It's surga. not blessing, Bukan money. berkat duit.
Every day you berkat, Setiap uang. hari kayak begitu, berkat doang, carinya duit doang. And when don't happen, Dan sewaktu nggak dapat, why Jesus? kenapa? You better give me. Harusnya engkau kasih aku. Jesus said, you will be tested. Yesus berkata, engkau harus diuji. And you must pass the test. Dan engkau pun harus lulus ujian. Angry again, Marah lagi, fail. gagal, Test again. uji lagi. Angry again, Marah lagi, fail. gagal lagi, Test again. ya uji lagi. Fail again, Gagal lagi, test again. uji lagi. Fail again, Gagal lagi, test again. uji lagi. How long you want? Mau seberapa lama saudara? How long do you Mau want seberapa to lama? go through this process? Diulang terus proses ini. Jesus already said, Yesus sudah berjanji. You will be tested. Engkau akan diuji. and you must be found approved. Dan engkau pun harus dicap lulus So setuju. you must pass the Dan test. engkau harus lulus ujian. Amen? Amin. Enggak ada amin lagi sekarang. Cuma pendeta. only your Cuma pastor say pendetamu doang sendirian yang amin. Waduh. Aduh, semua udah bau kambuan ini, bau kambuan. Is it you bokam guan? Nah, kayak begitu. Right? This is what Jesus said. Inilah yang Yesus We katakan. must be tested. Engkau harus diuji. And when we persist and persevere to the Dan end, jikalau engkau berjuang dan tekun sampai akhir hidupmu, in my pain, di dalam suffering, kesakitanku, di dalam penderitaanku, I say, "Thank you, aku Jesus." berkata terima kasih Tuhan. I'm not saying thank you for the cancer. Saya enggak berkata Tuhan terima kasih kankernya ya. Okay? I'm not bringing curses Dengar onto baik-baik ya, myself. saya enggak berkata Tuhan terima kasih kankernya. I'm saying thank you for the crown. Saya berkata terima kasih atas mahkota Amen. kehidupanku. Thank you for the crown. Terima kasih atas mahkota kehidupanku. Thank you for dying on the cross for me. Terima kasih atas sudah mati buat aku di kayu salib. That is called a grateful heart. Inilah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Who am I to demand? Siapa sih kok aku mau ngotot terus? I just come with a grateful heart. Aku cuma bisa datang dengan hati yang bersyukur. I just obey. Aku harus datang And I say, "Thank you, taat. Jesus." Dan aku berkata terima kasih Yesus. Ada amen? Hallelujah. Amin ya. If not, I will start from the Kalau beginning. nggak amin saya ulang lagi khotbahku dari awal. Then we go home 10 o'clock. Nanti kita pulang jam 10 nggak apa-apa. I know by now there are a lot of people thinking, Saya tahu mungkin saat ini ada banyak orang yang berpikir, who is this guy from Singapore? siapa ini datang dari Singapura ya? What is he teaching? Apa sih yang dia ngajar? Bankrupt, puji Tuhan. Wah bangkrut disuruh aku bilang puji Tuhan. Cancer, terima kasih Tuhan. Wah kena kanker disuruh bilang terima kasih Tuhan. This one surely is wrong Ini teaching. pasti pengajaran palsu nih. False teacher. Ini pasti nabi palsu. Confirm this one is pastor gila. Pasti ini pendeta gila. Correct? Ya? Right? Ya? Let's read Romans 5, 3-5. Ayo sama-sama kita baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. And not only this, but with joy, let us exult in our suffering and rejoice in our hardship, knowing that hardship, distress, pressure, trouble produces patient endurance. Dan bukan hanya itu saja, kita malah dengan sukacita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, kesusahan, tekanan, masalah itu akan menimbulkan kesabaran dan ketekunan. And endurance, proven character, spiritual maturity, and proven character, hope, and confident assurance of eternal salvation. Dan ketekunan menimbulkan karakter kedewasaan rohani. Dan karakter kedewasaan rohani yang tahan uji menimbulkan pengharapan, keyakinan, dan jaminan atas keselamatanmu yang kekal. Such hope in God's promises never disappoints us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was already given to us. Dan pengharapan dalam janji Tuhan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So who is the gila now? Siapa yang gila saudara? In our hardship, Di dalam penderitaan in kita. our suffering, Di dalam kesesakan kita. Jesus say, Yesus berkata, what must we do? apa yang harus kita lakukan? Okay, you are not catching on. Oke, masih belum tangkap, masih belum Let's tangkap. try this again. Coba sekali lagi. In our suffering Di dalam kesengsaraan kita, and in our hardships, di dalam kesesakan kita, Jesus say we must Yesus berkata kita harus
Rejoice. Bersukacita. Okay, one more time. Sekali lagi ya. Still bokam guan, I know. Masih bokam. Ini Pentium 2, prosesnya lama. Jesus say, Yesus berkata, when you're going through your distress, sewaktu engkau melewati masalah-masalah your sulit, suffering and your hardship, engkau menderita dan engkau sengsara. you want your breakthrough or not? Mau terobosan atau enggak? You want kan? Mau kan? What must you do? Apa yang harus kamu lakukan? Rejoice. Bersukacitalah. Amen. Amin. Are you beginning to understand Saudara something? sudah mulai ngerti? This is how you get your breakthrough. Dengan cara beginilah saudara akan mendapatkan terobosan. When we look at all these verses, Sewaktu kita melihat semua firman Tuhan ini, we might be thinking, mungkin kita berpikir, how to apply? caranya bagaimana mempraktekkan? You know, the blood come out. Lihat saudara, darah keluar ya. The blood is real. Darah itu nyata loh. The cancer is real. Kanker itu nyata. The pain is real. Sakit itu nyata. But you know what? Tapi tahu saudara, Jesus is also real. Yesus juga nyata. Amen. Amin. Are you beginning to understand now? Bisa melihat saudara? Can we do it? Bisa kita lakukan? Of course we Ya can. pasti bisa. Because there's always a voice that asks me, Selalu ada suara yang bertanya kepadaku, where is your God di now? mana Tuhanmu? You see, your God cannot save you. Lihat Tuhanmu tidak sanggup Your menyelamatkan. cancer relapse. Kankermu kambuh lagi kan? Doctor say you're gonna die. Dokter bilang kamu akan mati kan? See the blood coming out. Lihat darah pun keluar. Every time brush teeth, you spit out. Sewaktu saya gosok gigi, saya ludah. Yours is toothpaste. Yang punya saudara kan ini kan pasta gigi odol kan yang putih White kan? color, right? Mine is Warna red. putih, warna saya punya Fresh merah. blood. Darah Where's the segar. blood coming from? Darahnya keluar dari mana? After that, blood clot. Setelah itu gumpalan darah Almost every day. setiap hari. What will you do? Apa yang saudara lakukan? Surely you will go into depression. Langsung depresi drop And the voice keep asking you, dan suara terus bertanya kepadaku. where is your God Di now? mana Tuhanmu? Can your God save you? Apakah Tuhanmu sanggup menyelamatkanmu? And this is what I say to the Dan voice. inilah yang aku jawab kepada You suara-suara. ask me, where's my God? Kamu tanya aku di mana Tuhanku? Let me tell you, where's my God? Sini aku jawab di mana My Tuhanku. God is right here. Tuhanku ada di sini. His name is Emmanuel. Namanya adalah Immanuel. And his promise Dan janjinya adalah is he will never leave me and dia he will never tidak forsake me. akan pernah meninggalkan aku. Dia tidak akan pernah membiarkan aku. Amen? Amin. Oh death, Roh kematian. Satan, Setan, where is your sting? di manakah sengatmu? I don't feel it. Aku nggak rasa apa-apa. I'm still standing. Lihat aku masih berdiri kok. You got to try harder. Coba aja. I don't know how to go into Aku depression nggak tahu caranya bagaimana because depresi. I choose to hope in my Sebab God. aku sudah memilih dengan tegas, penuh dengan pengharapan kepadanya. Satan, Setan, why don't you try and teach me depression? ajari aku bagaimana caranya tawar hati. The day I die, Sewaktu aku mati, I will be joined with my heavenly body. aku akan bergabung dengan tubuh surgawiku. So you better run. Jadi sebaiknya kamu cepat-cepat kabur deh. Because the word of God says, Sebab firman Tuhan berkata, I will be higher than angels posisi aku lebih tinggi dari malaikat. and definitely higher than a Dan fallen angel. pasti lebih tinggi daripada kamu malaikat yang sudah You diusir, are that sudah fallen jatuh. angel. And I will come after you. Dan engkau akan kukejar, I promise you. aku janji. I will come after Aku you. akan kejar kamu. So you better run. Jadi sebaiknya kamu pergi cepat-cepat sekarang. God is merciful. Tuhan penuh belas kasihan ya. I'm not. Aku kurang loh, kurang. Ada amen? Amin. You understand now? Bisa ngerti saudara? Why are you afraid? Kenapa engkau harus takut? Why are you still gripped with fear? Kenapa engkau harus dicengkram You look at your ketakutan giant terus? and you're so afraid. Engkau selalu melihat tantangan kehidupanmu dan engkau pun ketakutan. Why don't you obey? Kenapa engkau tidak memilih taat? Who is your God? Siapa Tuhanmu? It is the same God as David. Tuhan yang sama dengan Daud. Amen? Amin. Can you trust God to kill your giants today? Bisa enggak engkau percaya kepada Tuhanmu untuk meruntuhkan raksasa kehidupanmu? You have a choice. Engkau punya pilihan. You can continue to struggle. Engkau bisa terus-menerus bergumul. You can continue to say, why God? Why Engkau God? terus-menerus bergumul begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa Right? Tuhan? You can still not puas. Engkau bisa begitulah bukambuan lah intinya. Are you still a baby? Apakah saudara masih bayi? The word of God says, Firman Tuhan berkata, when you rejoice, sewaktu engkau bersukacita In your hardship, di dalam kesengsaraanmu, then you know you have reached spiritual engkau maturity. tahu engkau sudah bertumbuh menjadi dewasa di dalam rohanimu. Are you still baby Christian? Masih bayi Kristen? Why so quiet? Kok diem? You don't know ah? Nggak tahu. Okay lah, easy. Oke, gampang. You check.
You Coba touch ya, here. coba You touch semua. here. Coba semua pegang di Try bagian lah, you sini. try. Cobalah, coba. You just Ayo touch coba. here, just touch here. Pegang aja di sini. Got pampers or not? Masih pakai popok? No pampers, right? Enggak ada popok kan? Are you still baby? Maka masih bayi? It's time to grow up. Sudah saatnya kita bertumbuh menjadi dewasa secara Amen. rohani. Stop being angry with God. Berhenti marah ngotot sama Tuhan. When you have troubles and challenges in life, Sewaktu engkau punya tantangan di dalam kehidupanmu, what do? apa yang kau lakukan? Rejoice. Bersuka Okay, at least now citalah. more than half. Sekarang udah mulai lebih dari setengah. When we are going through hardship and depression, Sewaktu kita melalui kesengsaraan it means you don't trust God. dan kita depresi, itu sama dengan kita belum But if you are going percaya through kepada hardship Tuhan. and rejoice, Tetapi jikalau engkau melalui kesesakan dan kesusahan tetapi engkau bisa mengucap syukur, that means you obey itu God. artinya engkau sudah taat kepada Tuhan. Amen? Amin. Romans 10:11. Roma pasal 10 ayat 11. Saya bisa mengundang tim WL. This is what the scripture says. No man who believes in him, who adheres to, relies on, and trusts in him will ever be put to shame or disappointed. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya. Percaya itu artinya taat, bersandar dan yakin sepenuhnya kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan atau tidak akan pernah kecewa. This is God's promise to you. Inilah janji Tuhan kepada saudara. Today, Hari ini, before you walk out this door, sebelum engkau keluar dari pintu ini, if you obey him, jikalau engkau taat kepadanya, if you surrender to him, jikalau engkau serahkan apapun yang ada di dalam hatimu kepadanya, he will give you the breakthrough. Dia akan memberikan terobosan He kepada. already promised you. Dia sudah menjanjikan. I have given you the power. Aku sudah memberikan kepadamu kuasa. So you don't have to chase after these so-called prophets Jadi for engkau power. tidak perlu lagi kejar sana, kejar sini untuk mendapatkan kuasa. I've already poured out my power into Aku you. sudah mencurahkan kuasaku kepadamu. You already have the faith. Engkau sudah punya iman. All that you need to do right now is obey. Engkau cuma harus melakukan yang hal ini, taat. Amen. Amin. I'll let Judith share with you the rest of the testimony. Saya mau bagikan ya, ini 10 tahun berjuang melawan kanker bersama suami, itu ibaratnya kehidupan kita selama 10 tahun ini berjalan di dalam terowongan yang sangat gelap gulita. Tidak ada cahaya satupun, bahkan di ujung terowongan yang begitu gelap gulita. Satu-satunya yang cuma bisa kita lakukan, saling bergandeng tangan. Di satu tangan dan satu tangan lagi, kami bergandengan tangan dengan Tuhan dan melangkah satu langkah demi satu langkah. Saya mau menguatkan pasangan suami istri. Pasangan suami istri, tahu nggak apa yang saya belajar selama 10 tahun ini berjalan bertempur melawan kanker bersama suami? Ini yang saya belajar. There's not even enough time to love. Bahkan mau saling mengasihi pun tidak cukup waktu. Kenapa sih kok kita harus berantem terus? Berantem terus. Mau makan apa berantem. Mau pergi mana bisa berantem. Ya. Punya duit bisa berantem. Enggak punya duit berantemnya bisa lebih kenceng lagi. Ya. Tahu enggak saudara? Suami istri jangan berantem lagi, saling menghargai. Tahu nggak, satu-satunya di tempat di mana kita masih bisa menjadi suami istri, sewaktu kaki kita masih menginjak di bumi ini. Di surga, kita bukan suami istri lagi loh. Setiap kali dia berkata kepada saya begini, jangan marah sama Tuhan kalau aku pergi. Tetapi teruskan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Biar suatu hari kita bisa ketemu di surga. Saya berkata, oke, kita bisa bertemu di surga. Tetapi apakah di surga engkau masih mengenal siapa aku? Bahkan apakah engkau masih mengenal siapa namaku? Itu adalah satu hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Makanya kita harus saling menghargai sewaktu kita masih diberi waktu. 2013 dia dioperasi sekali lagi. Jumat masuk di ruangan operasi.
Sekitar jam 2 mulai operasi, sekitar jam 7 dikeluarkan. Sewaktu dia dikeluarkan, dia dalam kondisi yang sangat buruk, dia tidak bisa bernafas. Dia dalam kesakitan, dia harus pencet itu morfin, pencet sampai sudah melalui apa yang bisa dipakai hari itu. Dan matanya pun buta, tidak bisa melihat. Dia mencari-cari, saya di mana kamu, kok aku gak bisa lihat kamu. Sakit sekali. Itu Jumat. Sabtu sore dia berkata kepadaku, siapkan pemakamanku. Ini sudah akhir hidupku. Kita sudah di ujung. Saya pun mempersiapkan semuanya. Saya panggil keluarganya. Fotonya sudah disediain dan pemakamannya 1 hari juga sudah diurus. Tapi kiranya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan dan jalan kita. Sabtu jam 12 tengah malam, sewaktu saya nunggu dia, tiba-tiba matanya terbuka. Tiba-tiba badannya gemetar. Tiba-tiba dia nangis. Ini dia tidak pernah nangis, di operasi 20 jam pun gak pernah nangis, kecuali di jamaah Tuhan baru nangis. Dan tiba-tiba dia menjerit, "Wah, Jesus is here, Jesus is here." Dia berkata begini, "Yesus ada di sini, Yesus ada di sini." Dan air matanya keluar. Saya mencoba, saya mau menjamah dia di ranjangnya. Dan saya pun berlari, saya mau menyentuh dia. Sebelum bahkan saya bisa sampai di ranjang itu, saya tergeletak di hadirat Tuhan. Hadirat yang begitu kudus. Hadirat yang begitu luar biasa dan dahsyat. Tahu nggak saudara? Satu-satunya yang kuinginkan sewaktu itu adalah Tuhan menyembuhkan dia. Betul? Betul kan? Tetapi di dalam hadirat seperti itu, tidak berani sepatah kata pun keluar Tuhan sembuhkan dia. Gak berani. Tuhan begitu besar, begitu kudus, aku begitu kecil. Gak berani sepatah kata pun keluar. Satu-satunya yang cuma bisa ku keluarkan dari bibirku cuma ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Siapakah kita semua? Berani-berani tiap hari datang di hadirat Tuhan. Tuhan, engkau harus ini, engkau harus itu, engkau harus ini, engkau harus itu. Siapa Tuhan? Dia yang Tuhan atau kita yang Tuhan? Dia asisten kita. Kita sadar enggak posisi kita? Jikalau kita tahu bagaimana masuk di hadirat Tuhan, satu-satunya yang kita minta, Tuhan, insafkan hatiku, biar hidup ini, biar tubuh, tingkah laku dan karakter ini menyerupai Engkau. Itu aja saudara, itu saja cukup. Terus saya melihat dia tarik nafas, terus dia tertidur. Itu Sabtu. Minggu pagi jam 8, suster bangunin saya. Halo, bangun. Suamimu di mana? Suamimu kok hilang? Gak ada di ranjang. Saya buka mata. Saya lihat, suamiku hilang, benar-benar hilang. Kemana ya dia? Apa sudah di rapture ya? Saya pikir udah di rapture tahu. Kaget saya. Kita sampai panik ya, cari-cari dia, nggak tahu kemana, kok bisa jalan. Kita pencet tombol darurat, kering, pasien hilang. Ini tiba-tiba dari toilet dia keluar. Dia buka pintu toilet, kok ribut? Dia liatin kita, aku nggak hilang, aku ada di sini. Kita semua bingung, hah? Kamu ada di sini, ngapain kamu di sana? Kok kamu bisa jalan sendiri? Ini operasi otak loh. Operasi otak orang nggak turun ranjang 7 hari. Kenapa? Equilibriumnya belum stabil. Mereka bisa jatuh. Ya, ini hari ketiga doang. Dia bilang tenang. Semalam Yesus datang dan dia menyentuh aku di sini. He touched me right here. Dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Dan aku tertidur. Pagi ini saya bangun. Saya bisa melihat dengan jelas. Kemarin saya udah gak bisa melihat kan. Dan sakitnya hilang. Just like that. Hilang.
Karena sakitnya hilang, ya udah aku cabut-cabut itu selangku. Kayak begini dia bisa main cabut sendiri. Saya mau coba, saya bisa turun ranjang enggak? Saya turun ranjang, saya bisa berdiri. Saya coba jalan, saya bisa jalan. Terus panas banget. Ya udah aku ke mandi. Si suster ngamuk, kamu pasien nakal, balik kamu ke ranjangmu. Aku panggil doktermu. Ya panggil dokternya. Dokternya juga Kristen. Cek. Yakin kamu oke? Dia bilang aku oke. Dokter bilang tahu nggak? 1 tahun saya operasi bedah otak 50 lebih kasus. Saya nggak pernah melihat kesembuhan secepat ini. Ini pasti datang dari Yesus. Saudara, Senin sebelum jam 12. Kita bertiga, saya, Jason dan anak kita Joel, kita bertiga keluar jalan kaki dari rumah sakit itu tanpa kursi roda. Dan hari ini saudara bisa menyaksikan sembuh. Puji Tuhan. Saya